NMAX Top Road kini sudah sirna, berganti ke NMAX yang lebih ramping namun lebih kekar. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga sob. Motor skutik gambot paling ramai di Indonesia, yakni Yamaha NMAX, kini sudah hadir generasi ketiganya yang diberi nama NMAX Turbo. Kegaduhan soal embel-embel turbo di belakangnya ini kini terjawab sudah. Rupanya bukanlah turbo seperti yang paling dibayangkan. Desain motor ini secara umum dapat perubahan, variannya ada 5 model, dan harganya juga sangat beragam. Nah pertanyaannya, apakah motor ini akan mampu melanjutkan sukses 2 generasi sebelumnya? Atau malah akan masuk ke dalam jajaran facelift mautnya Yamaha? Mari kita bahas New NMAX Turbo menurut pendapat Motozi. Yamaha resmi memperkenalkan New NMAX Turbo sebagai generasi terbaru motor andalan Yamaha di Indonesia ini. Yamaha nampak sangat hati-hati dalam melakukan facelift NMAX ini. Karena memang generasi baru dari motor ini merupakan salah satu yang paling ditunggu seluruh bikers tanah air pada khususnya, dan bikers seluruh dunia pada umumnya, karena NMAX merupakan produk global yang dijual ke banyak negara. Ngomongin desain, seperti motor-motor Yamaha pada umumnya, selalu butuh waktu untuk bisa suka dengan desain ini. Nggak bisa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, seperti halnya New NMAX generasi kedua pun dulu juga seperti itu. Makanya Yamaha selalu tak langsung mematikan produksi NMAX generasi sebelumnya, di mana 2 generasi ini masih akan dijual bebarengan, sampai konsumen benar-benar bisa move on ke generasi baru. Yamaha pun sepertinya juga mendengar keluhan konsumen bahwa NMAX generasi kedua memiliki bodi desain yang kelewat gambot, kasihan yang bonceng terlalu ngangkang, area tebing depan juga terlalu melompong. Desainnya kali ini seperti balik ke generasi pertama, lebih ramping namun lebih berotot. Ya ini hal yang bagus, karena lebih bisa diterima banyak kalangan. Lampu depannya banyak improvisasi, nggak mau terlihat biasa, Yamaha membuat lampu barunya ini sangat futuristik menjurus robotik. Makanya baru meluncur pun, bagian ini sudah banyak julukannya, seperti lampu transformer, lampu FU Barong, bahkan lampu Klingon Scorpio Z. Kalau menurut Mimin sih, lampu ini lebih mirip milik GSX R600 K8. Tak main-main, lampunya sudah pakai Proji 2 biji sob, alias senternya ada 2. Yamaha seolah ingin menaikkan standar baru soal perlampuan di Matic Premium mereka, jadi udah nggak main LED-LED-an lagi. Yang agak riskan sih lampu belakangnya sob. Gimana ya? Kok kayaknya sulit banget sih Yamaha bikin lampu belakang yang bagus. Bagian sisi atasnya udah keren, sipit-sipit gitu, tapi sisi bawahnya ya enggak banget. Lampu belakang ini mengingatkan desain lampu belakang Yamaha Lexam yang gagal total, dikombinasikan dengan lampu belakang Yamaha Gear. Kayak bagian ini yang bakalan banyak dikomplain. Jujur, Mimin kurang suka dengan lampu belakang yang ini sob. Kalau di bagian jok, dek tengah, lalu bagian dashboard, termasuk arah stang dan panel speedometer, udah oke sih, kelihatan gagah khas Yamaha NMAX. Lalu sektor mesin dan CVT. Nah poin inilah yang digembar-gemborkan turbo oleh Yamaha. Tapi jangan harap kalian akan dapat mesin turbo dengan turbo beneran ya, jelas harganya nggak akan masuk. Turbo di sini hanyalah bahasa marketing saja biar kelihatan keren. Seperti halnya Honda PCX 160 yang hasilnya hanya bermesin 156,9 cc saja. Mesin NMAX Turbo ini adalah generasi terbaru 155 cc, SOHC 4 klep berpendingin cairan lengkap dengan VVA, yang mana ini merupakan mesin yang sama persis dengan milik Lexi LX155. Powernya masih sama di 15,15 horsepower, tapi torsinya naik di 14,2 Nm. Nah turbonya ini ada di bagian CVT-nya sob, dimana CVT-nya sudah tak pakai roller lagi. Jadi, naik turunnya V-belt ini diatur oleh pulley yang digerakkan memakai motor listrik atas perintah TCU alias Transmission Control Unit. Hampir mirip-mirip dengan Matic pada mobil. Dengan memakai sistem ini, memungkinkan untuk menyuruh pulley melakukan daya jepit lebih cepat dan lebih kuat kapanpun tanpa menunggu putaran mesinnya lebih tinggi, karena bisa dilakukan secara elektronik.
Hasilnya akselerasi bisa dengan mudah didapat kapan saja dan di mana saja. Dan inilah yang dimaksudkan turbo oleh Yamaha. Nah, fitur turbo ini bisa digunakan saat berakselerasi akan menyalip kendaraan di depan atau saat melewati tanjakan yang panjang supaya tenaganya nggak ngempos. Keuntungan lainnya dengan sistem ini juga memungkinkan dapat engine brake saat melewati turunan, sesuatu yang sangat diimpikan pengguna motor matic, apalagi user motor CBS. Di video-video yang viral, banyak kasus motor matic pada lemes nggak kuat nanjak, serta banyak kasus pada loser rem plong kala melewati medan yang curam. Dengan adanya turbo YECVT dari Yamaha ini, sepertinya kedua hal tersebut dapat diminimalisir. Sejujurnya penamaan turbo ini cukup lebay ya sob. Bisa saja dinamakan sebagai Smart CVT, Power CVT atau yang lainnya. Namun ya sah-sah aja sih, namanya juga marketing, yang penting bisa cuan. Nah, yang berharap kalau NMAX ini bakalan naik cc jadi 160cc, 165cc atau bahkan 175cc, tentu bakalan kecewa ya sob. Kalau bisa naik cc sebetulnya bagus kok sob, tapi kalau nanti BBM-nya lebih boros, pada komplain nggak? Yang jelas kalau cc-nya naik, sudah dipastikan harga dan pajak tahunannya juga bakal naik pesat. Jadi 155cc pakai VVA sudah lebih dari cukup. Apalagi ada fitur turbo ini yang tentu akan berguna karena ada pilihan mode berkendaranya juga. Lalu fitur killer lainnya adalah adanya navigasi street cross dari Garmin. Yaps, ini fitur sangat berguna kalau kita mau touring ataupun COD-an, karena nggak perlu repot-repot pakai HP dan bracket lagi. Tapi sayangnya fitur ini hanya ada 2 tipe teratas saja yang harganya wow. Sayangnya pada bagian velg masih aja pakai velg purba jadul milik NMAX generasi pertama yang sudah dipakai sejak 10 tahun lalu. Waduh, kebiasaannya Yamaha selalu pelit soal velg. Dan sayangnya lagi sob, fitur-fitur keren tadi nggak semua varian kebagian. Untuk varian terendahnya yaitu NMAX Neo belum dapat fitur turbo, bahkan kunci kontak masih pakai keris. Hanya dapat Y-Connect saja yang dijual 32,7 juta. Pelit ya sob Yamaha, hampir 33 juta, tapi masih pakai kunci keris empuk gandring. Lalu di atasnya ada NMAX Neo S version yang dapat tambahan Smart Gas System, tapi harganya naik 1 juta jadi 33,7 juta. Pelit ya sob, hampir 34 juta, dapat remnya cuma 1 biji doang. Di atasnya lagi ada varian NMAX Turbo yang tentu saja dapat fitur turbo dengan YECVT, tapi harganya naik 4 juta jadi 37.750.000. Di atasnya lagi ada NMAX Turbo Tex-Max yang dapat tambahan fitur navigasi dan layar MID, TFT Navigation Display, dual channel ABS, dan jok desain spesial, dijual 43.250.000. Lalu varian terakhir adalah varian edisi terbatas bernama NMAX Turbo Tex-Max Ultimate yang dapat tambahan fitur Performance Damper yang berfungsi mengoptimalkan handling dan kestabilan saat berkendara. Harganya naik 2 juta jadi 45.250.000. Mending X-Max bekas nggak sih? Kalau nggak masalah sama konsumsi bahan bakar, pajak tahunan serta harga partnya, yang mending X-Max bekas lah. Oh ya, varian Ultimate ini dijual terbatas, yang Yamaha sendiri belum bisa ngasih informasi berapa jumlah pastinya. Secara umum Yamaha sudah coba memberikan yang terbaik pada NMAX Turbo ini. Tinggal bagaimana melihat reaksi pasar nantinya, apakah akan bisa menerima si lampu alien ini ataupun tidak. Kalau menurut Mimin sih, NMAX terbaru ini akan tetap laku ya. Ya paling varian Neo dan Neo S yang bakalan paling laris, karena varian turbonya selisihnya kelewat banyak, 4 juta sob. Apalagi ini turbonya hanyalah gimmick penamaan saja. Semakin di depan, yang lain memandang, kita yang dipandang.